ketidakmampuan menyerap ajaran-ajaran manusia dan juga lebih jauh adalah ajaran-ajaran ketuhanan menyebabkan kita kemudian membuat tafsir sendiri. Kita tahu bahwa agama tanpa etika itu berbahaya. Melakukan semua kegiatan tanpa bertumpu kepada pahala. Jadi umat Hindu tidak ada yang membicarakan pahala. Melakukan sesuatu, pahalanya apa? Tidak pernah ada kalimat-kalimat seperti itu. Om Awignaamastu Namasidam. Om Sindir Astu Tat Astu Swaha. Namaste Sampurasun Hongulun Basuki Langgeng Rahayu Tabea. Para pemirsa Renungan Dharma yang dimuliakan, kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin agak berbeda dan mungkin sesuatu yang baru bagi kita semua terkait dengan tayangan dari seorang tokoh agama yang cenderung melecehkan Ganesha. Sayangnya hal ini bukan kewenangannya dan jelas pelanggaran etika. Jelas ini merupakan sebuah pelanggaran yang sebetulnya beliau ini menyampaikan sesuatu yang tidak dipahaminya. Jadi menyampaikan sesuatu dalam ketidaktahuannya di hadapan para pendengarnya, dan jelas ini cenderung sesungguhnya merupakan sebuah perbuatan membodohi orang banyak dan melemparkan mereka ke lembah dosa. Judul dari penyampaian ini saya ambil punarbawa hewan dan pelecehan Ganesha. Jadi ada dua variabel di sini. Yang pertama adalah punarbawa, khusus hewan seperti apa. Lalu yang kedua adalah Ganesha itu seperti apa sih? Kenapa harus dilecehkan? Mungkin beliau ini tidak mampu lagi untuk memperdalam atau mendalami keyakinannya sendiri, sehingga harus mengutik-utik keyakinan orang lain yang jelas tidak dipahaminya sama sekali. Ada etika sesungguhnya ketika kita ingin tahu tentang ajaran agama orang lain, ya bisa minta informasi kepada ahlinya atau tokoh di agama yang lain itu. Jangan kemudian seperti seekor kuda yang menggunakan kacamatanya lurus, ya. Jadi membuat tafsir sendiri. Dan akhirnya orang akan mengatakan bahwa tong kosong nyaring bunyinya. Seperti itu. Jadi orang ini menyampaikan sesuatu yang sama sekali jauh dari pemahamannya, ya. Nah, saya sebagai penganut Hindu ingin menjelaskan, meluruskan, dan juga sebagai reaksi atas tayangan ini supaya tidak membuat bingung. Jujur saja, saya senang dan gembira sekali kalau ada tayangan-tayangan yang cenderung melecehkan ajaran Hindu. Kenapa? Sebab ini merupakan peluang bagi saya, ya, untuk lebih mengenalkan seperti apa sih sebetulnya Hindu itu. Nah, dalam hal ini seperti apa sih sebetulnya Ganesha itu? Kenapa sih harus dilecehkan? Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa ada dua variabel. Yang pertama masalah punarbawa. Nah, kepada khusus penganut Hindu, saya ingin menyampaikan bahwa dalam Pancasrada, 5 dasar keimanan Hindu, tidak ada kata-kata reinkarnasi. Yang ada adalah punarbawa. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kata reinkarnasi itu juga memberikan tafsir yang tidak sama dengan punarbawa bagi umat
agama yang lain. Jadi mulai sekarang saya kira sebaiknya kita hentikanlah menggunakan kata reinkarnasi. Karena reinkarnasi berarti hidup kembali. Artinya sudah mati kemudian hidup kembali. Sementara Punarbawa tidak seperti itu pemahamannya. Punarbawa merupakan menjelma kembali. Dan harus dijelaskan yang menjelma itu apanya. Nah, Bapak Ibu, para pemirsa Renungan Dharma yang saya banggakan. Memang Punarbawa merupakan salah satu serada keyakinan umat Hindu. Dan Hindu meyakini bahwa semua ciptaan yang widi, ciptaan yang maha kuasa, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, mengalami proses reinkarnasi. Saya ulangi, mengalami proses punarbawa. Mohon maaf, punarbawa. Ya, artinya apa? Artinya apa? Ketiga ciptaan ini mengalami punarbawa, hanya jalannya yang berbeda. Contoh, manusia mengalami punarbawa dan umumnya, ini jarang yang saya lihat ini, ya umumnya mereka tetap menjadi manusia, hanya perjalanan kehidupannya di dunia ini yang berbeda. Jadi mereka umumnya tetap menjadi manusia. Ya, memang ada teori yang mengatakan bahwa manusia yang sedemikian buruk perbuatannya akan menjadi hewan dalam proses punarbawa. Namun itu jarang, dan terus terang saya belum pernah sebagai seorang praktisi melihat kasus seperti ini. Ya. Dan kalau demikian halnya, maka tumbuh-tumbuhan, hewan juga mengalami punarbawa. Dan kalau kita lihat pada zaman Kali Yuga sekarang ini memang luar biasa. Selain sedemikian banyaknya orang-orang suci yang punarbawa, juga hewan mendapat peluang, mendapat kesempatan untuk punarbawa menggunakan tubuh manusia. Jadi dia punarbawa menjadi manusia. Ya, hanya memang kita harus jeli mengamati, mencermati bahwa hewan-hewan yang punarbawa itu tidak sama dengan perjalanan jiwa manusia-manusia yang punarbawa menjadi manusia. Karena apa? Dalam Hindu ada pola yang diterapkan untuk amannya sebuah punarbawa dari hewan yang disebut dengan ritual nyambutin kalau di Bali, atau penyambutan sebetulnya. Artinya apa? Kita harus cari jalan yang aman, bahwa hewan-hewan yang punarbawa itu harus dibumikan. Harus dibumikan dalam arti dia akan mampu hidup di dunia manusia, mampu belajar ilmu-ilmu manusia, ya, dan juga mampu nantinya mendalami ilmu-ilmu ketuhanan. Nah, inilah permasalahan yang muncul di dalam kasus punarbawa hewan. Nah, apabila proses penyambutan sang punarbawa hewan ini tidak dilakukan, artinya dia tidak membumi, maka yang terjadi adalah seperti kasus yang sekarang ini. Ya, artinya apa? Ketidakmampuan menyerap ajaran-ajaran manusia dan juga lebih jauh adalah ajaran-ajaran ketuhanan, menyebabkan kita kemudian membuat tafsir sendiri. Bahkan hal-hal yang sesungguhnya tidak kita ketahui, kita tafsirkan sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Artinya apa? Kita bisa saja menilai, mengevaluasi segala macam apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, sesuai dengan ego kita. Disinilah yang bermain ego kita. Artinya apa? Seringkali kita melanggar etika. Dan kita tahu bahwa agama tanpa etika itu berbahaya. Jadi dalam hidup pun harus diingat bahwa etika tidak boleh dilupakan. Seperti yang diajarkan pada saat kita mengenal Hindu,
yang disebut dengan tiga kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, filsafat, hakikat, dan yang kedua adalah etika, sopan santun dalam segala aspek kehidupan ini. Dan yang ketiga adalah ritual. Ritual jangan selalu diartikan sebagai upacara. Ritual juga bisa menjadi sebuah pembiasaan, ya, pembiasaan diri dalam kehidupan ini. Apa yang kita lakukan setiap hari misalnya, itu juga termasuk ritual, ya. Tiga inilah yang menjadi pokok yang sangat mendasar bagi umat Hindu dalam menjalani kehidupan ini. Artinya kembali, apabila dikaitkan Punarbawa ini dengan tayangan yang viral melecehkan Ganesha ini, sebetulnya ya termasuk Punarbawa hewan. Jadi kita tidak perlu marah, penganut Hindu tidak perlu marah, tidak perlu mengamuk, tidak perlu kemudian harus membela Ganesha secara berlebihan, tetapi menjelaskan dan mencoba menelusuri apa sesungguhnya yang terjadi. Dan dalam ajaran Hindu diasumsikan bahwa semua penganutnya sama dalam talenta. Walaupun kita tahu bahwa ada yang punya kelebihan, punya keistimewaan karena memang yang Punarbawanya istimewa dan ada misi di sana. Tapi secara umum kita dianggap sama dalam talenta. Akibatnya apa? Setiap pembelajaran dalam Hindu selalu dilakukan secara berjenjang. Jadi tidak sekaligus seperti kita makan cabai langsung pedas, tidak. Berjenjang, bertahap. Maka ada konsep yang namanya catur asrama. 4 tahapan kehidupan. Kalau memang dianggap talenta sama semua, untuk apa ada 4? 1 cukup. Mungkin eka, asrama misalnya. Tapi dalam itu tidak, ada 4, yaitu brahmacari ketika orang pada tahap belajar ilmu-ilmu dunia dan ilmu-ilmu rohani, ya. Dia belajar di situ pada saat tahap brahmacari, kuliah dia di sana, ya. Kemudian yang kedua, setelah siap dia dengan perkuliahannya, dengan pembelajarannya tentang ilmu dunia dan ilmu rohani, maka kemudian dia menginjak tahapan yang berikut yang disebut dengan grihasta atau tahap berumah tangga. Namun dalam tahap ini dia tetap belajar hal-hal yang bersifat duniawi karena dia membutuhkan itu untuk hidupnya, untuk makan minum keluarganya, dan kemudian dia juga memperdalam rohaninya untuk mempersiapkan diri ketika nanti dia melangkah ke tahap kehidupan yang berikutnya, ya. Nah, tahap grihasta inilah tahap yang cukup berat karena di samping dia belajar ilmu dunia, dia juga ilmu rohani, dia juga mulai berani memberi, berani berbagi, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk komunitas di seputarnya, di sekelilingnya. Dan kalau pada tahapan brahmacari tadi, dia sesungguhnya mempelajari bagaimana kelak dia bisa mengendalikan diri, ya, mengendalikan diri. Kemudian tahapan berikutnya, berani memberi, tetap belajar hal-hal yang bersifat duniawi dan juga bersifat kerohanian. Dan yang berikutnya adalah kehidupan wanaprasta, di mana orang itu sudah cukup lengkap dengan kehidupan yang dia pelajari sejak brahmacari dan dia aplikasikan ketika dia berumah tangga. Maka pada tahapan wanaprasta ini, para wanaprastin ini mulai berperan sebagai pelayan, melayani atau sewanam. Itu dia. Ya, kehidupannya sudah berbeda. Dia pemahaman tentang ilmu-ilmu sudah cukup sehingga dia harus menerapkannya dengan melayani. Ya, melayani dan mengurangi keinginan-keinginan duniawinya. Nah, setelah itu barulah menginjak kepada tahapan hidup terakhir yang disebut dengan sannyasin. Sannyasin ini sudah tidak lagi membedakan antara manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Semuanya sama dalam pandangannya. Karena apa? Karena dia sudah mampu dan bisa masuk ke semua dimensi. Di sanalah dia akan melihat
dimensi-dimensi lain dengan penghuni di setiap dimensi, termasuk dimensi hewan. Apakah dia melihat di sana ada ular, ada naga, dan di sanalah dia mampu melihat, oh ternyata ada yang namanya Ganesha. Ini dia di alam metafisik tentunya, karena yang namanya Sannyasin sudah mampu masuk ke semua dimensi, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Tidak ada lagi batasan-batasan. Ini Sannyasin. Nah, kemudian kalau kita lihat konsep yang lain lagi yang sejalan dengan konsep caturasrama ini adalah konsep catur marga, 4 jalan. Ya, itu harus kita lalui secara bertahap. Ya, yaitu Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga. Tidak ada dalam Hindu dikatakan bahwa orang begitu belajar langsung menjadi atau masuk ke jalan Raja Marga. Tidak ada. Yang pertama Bhakti Marga. Penganut Hindu wajib dalam melaksanakan perjalanan kehidupan ini, dalam memuja, dalam menghormati orang lain, juga dalam menghormati lingkungan, tetap dengan penuh rasa bakti, penuh keikhlasan, penuh kepasrahan, tanpa melibatkan ego. Ini Bhakti Marga, jalan bakti. Kemudian yang kedua, jalan karma. Penganut Hindu wajib melakukan kegiatan terkait dengan Tuhannya, kemudian terkait dengan sesama, ya, terkait dengan hewan, tumbuh-tumbuhan atau lingkungannya, ya, dengan konsep yang disebut niskama karma. Artinya apa? Melakukan semua kegiatan tanpa bertumpu kepada pahala. Jadi umat Hindu tidak ada yang membicarakan pahala. Melakukan sesuatu, pahalanya apa? Tidak pernah ada kalimat-kalimat seperti itu. Yang jelas, lakukan. Bertumpu kepada prestasi. Bertumpu kepada prestasi, saya ulangi. Ya, jangan lupa tidak bertumpu kepada hasil dalam arti hasil dalam bentuk pahala. Ya, inilah yang tegasan dalam Bhagavad Gita sesungguhnya. Ya, itu pada jalan karma, berbuat, bekerja. Kemudian yang ketiga, setelah kita melewati apa yang kita dapatkan waktu kita berada pada jalan bakti, kemudian pada jalan karma, maka kita akan mendapatkan pengetahuan murni tentang kerohanian, atau lebih populer disebut dengan pengetahuan ketuhanan. Jnana, pengetahuan, ya, tetap sebagai modal utama. Ya. Setelah kita berpengetahuan ini, mulailah kita melakukan sewanam, pelayanan. Jadi para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, di sini kelihatan bahwa antara catur asrama dan catur marga ini memang ada hubungan. Bhakti marga dengan brahmacari, kemudian karma marga dengan grihasta, kemudian jnana marga dengan wanaprastha. Nah, pada tahapan atau pada jalan jnana marga inilah orang mulai melayani, karena mindsetnya sudah berubah. Sudah berubah mindsetnya. Tidak lagi berpikir bahwa manusia itu berbeda dengan hewan, berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, tapi sudah merupakan sebuah komunitas, sebuah kehidupan yang memang harus diperhitungkan. Nah, yang keempat, ini baru Raja Marga. Raja Marga ini memang kaitannya dengan Sannyasin. Seseorang yang sudah melaksanakan jalan Raja Marga, jalan Raja, Ra itu mulia, Ja itu lahir. Itu merupakan sebuah kelahiran yang mulia. Maka Sannyasin itu dicapai melalui kelahiran dwi jati, kelahiran 2 kali, ya. Kemudian Raja Marga juga perilakunya sudah seperti Sannyasin. Jadi kita perlu tahu juga bahwa yang namanya catur asrama pada tahapan Sannyasin
tidak hanya sekedar tampilan, tidak sekedar busana, tidak hanya sekedar kehebatan dalam berbicara, tetapi juga sebetulnya yang lebih penting adalah perilaku. Walaupun seseorang bukan sannyasin, tapi kalau perilakunya seperti seorang sannyasin, maka alam rohani akan menganggap dia adalah seorang sannyasin. Jadi sekali lagi saya ingatkan khususnya kepada para penganut Hindu bahwa sannyasin bukanlah tampilan semata-mata, tetapi justru sannyasin adalah perilaku. Jadi maaf, beliau-beliau yang selama ini sudah sannyasin tapi masih berkutat dengan perilaku, mungkin perlu berusaha untuk bagaimana mensinkronisasikan antara perilaku dengan tampilan ini. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, kita bisa sekarang menyimpulkan bahwa kalau seseorang merupakan atau berasal dari punarbawa hewan, mau tidak mau dia harus dibumikan. Untuk apa? Supaya dia mampu hidup di masyarakat manusia dan mampu mempelajari ilmu-ilmu manusia dan ilmu-ilmu ketuhanan, sehingga dia tidak akan sembarangan kalau menyampaikan sesuatu yang hanya berdasarkan ego dan hanya untuk menyenangkan orang lain, sementara dia tidak sadar bahwa dia sudah terjebak di dalam karma yang sedang mencari mangsa, dan dia tidak sadar telah melemparkan banyak orang ke lembah dosa. Karena seorang tokoh agama tidak boleh lari dari yang namanya tata susila, yang namanya etika. Jadi akhirnya saya mencoba untuk meluruskan, menjelaskan, dan juga memberikan reaksi terhadap tayangan yang sedang viral dari sudut pandang Punarbawa sebagai salah satu dari serada para penganut Hindu. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Namaste Sampurasun. Hongulun Buasuki Langgeng. Rahayu 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 Sagung Dumadi. Tabea.